Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Imam di Banjarnegara. Mas Imam menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006 lalu. Nah, di tahun 2006 tersebut, Mas Imam masih bekerja sebagai seorang juru parkir. Juru parkir di sebuah balai desa, di desanya di situ ya. Ya, juru parkir dari mulai pagi, rame-ramenya itu biasanya pagi sampai sekitar jam 2 siang. Dari situ lumayan lah. Jadi dia jam 2 itu pasti Mas Imam akan pulang ke rumah, setor gitu ya, setelah dibagi-bagi gitu, bayar ke pihak desa juga, terus sisanya itu dikasih ke istrinya. Mas Imam ambil seperlunya gitu ya. Nah, pada hari itu ada sesuatu yang gak tahu, yang gak terduga gitu ya, dan ini menjadi sumber masalah dan pemicu Mas Imam akhirnya mengalami satu pengalaman horor yang belum pernah dialaminya semasa dia, maksudnya kok semasa dia sih, belum pernah dialaminya dari dia lahir sampai segede itu. Mas Imam itu orang yang termasuk yang pemberani, biasa hidup malam gitu ya, biasa nongkrong bareng kawan-kawannya kayak gitu. Jadi tidak ada lah rasa-rasa takut kayak gitu. Memang ada sesekali perasaan takut, terutama kalau misal tetangganya baru meninggal, entah kenapa. Kalau misal ada sesuatu, ada seseorang yang baru meninggal di kampungnya dan orang tersebut itu sering berinteraksi dengan Mas Imam. Mas Imam itu bawaannya takut, bayangannya itu apa? Ya kayak gitu, misalkan dia lewat depan rumahnya, tahu-tahu dia duduk di situ nyapa, "Mam," gitu atau gimana. Ini tuh bikin takut, atau malah nyamperin ke rumahnya. Sebenarnya semasa hidup juga orang tersebut nggak pernah datang ke rumahnya Mas Imam. Cuman entah kenapa begitu meninggal, kok Mas Imam ada rasa takut, takutnya nanti datang ke sini gimana ya? Ya Pak, ya memang hal itu nggak pernah terjadi. Cuman ketakutan-ketakutan dari Mas Imam sendiri. Nah, hari itu Mas Imam seperti biasa parkir gitu ya, dan dapatnya lumayan karena memang lagi rame, mungkin ada banyak yang diurus oleh warga gitu ya ke balai desa tersebut. Nah, itu dapat uang sekitar jam 2, setengah 3 sore, Mas Imam pun pulang. Nah, pulang itu biasanya uang hasil dari parkir tersebut hari itu, yang jatahnya untuk istri, untuk makan dan semuanya kayak gitu ya, Mas Imam itu ngambil cuman kayak buat beli rokok sama buat beli bakso, beli cemilan kayak gitu, cuman sebatas itu doang. Nah, sisanya itu dikasihkan ke istrinya. Cara ngasihinnya pun biasanya cuman ditaruh gitu ya, teplok di meja di kamarnya di situ. Akhirnya Mas Imam pun kayak biasanya juga begitu kan, begitu pulang ke rumah, istrinya ndak ada, mungkin lagi main di rumah tetangga, lagi ngajakin bocah dolan gitu ya, main-main ke sana. Duit pun ditaruh di situ, di tempat tidur. Nah, saat ditaruh di tempat tidur, Mas Imam itu udah kan, tugas atau kewajiban dia itu udah selesai. Oh, aku udah naruh ini, udah, aku pasti ya happy-happy aja, istriku juga pasti seneng. Apalagi hari itu Mas Imam ngasihnya tuh agak sedikit, lumayan cukup banyak, ada lebihan karena memang lumayan rame ya. Pasti istrinya senang. "Ah, aku mau mancing dulu," kata si Mas Imam. Tapi mancing sama siapa ya gitu ya, bingung dia, nggak ada teman. "Ah, sudahlah, keluar dulu lah." Udah kan pulang, keluar lagi si Mas Imam. Biasanya nanti pulang-pulang itu udah lumayan agak adem, sekitar jam 4-an. Mas Imam keluar waktu itu dan ketemu sama temannya. Dia nggak jadi bawa pancingan ya, cuman begitu keluar ketemu sama temannya, "Mam, mancing yuk," katanya begitu kan. "Wah, mancing, ayo." Mas Imam langsung setuju. Dia pun, "Tapi aku balik dulu." "Nggak usah, Mam, ini pakai ini punyaku aja," katanya. Kelamaan, udah sore soalnya. Akhirnya udah, Mas Imam pun ikut sama temannya tersebut menuju ke tempat pemancingan. Itu biasanya mancingnya itu di pinggir sungai di situ ya. Soalnya
Ya, Banjarnegara itu lumayan cukup jauh dari laut ya. Ya, mancingnya di daerah-daerah sungai-sungai kayak gitulah. Nah, mancinglah di situ. Pulang itu agak lumayan cukup sore. Mas Imam itu udah dari jam 4, bro pulang yuk katanya. Baru datang ya, memang baru sebentar banget ya. Itu mereka datang ke situ mungkin sekitar jam 3-an. Ini jam 4 udah minta pulang Mas Imam ya. Temannya ndak mau, ntar lama menunggu agak gelapan. Ya wis nggak masalah juga Mas Imam sebenarnya. Cuma kadang Mas Imam itu nggak suka kalau misal mandi terlalu sore. Misal menjelang maghrib atau selepas maghrib itu soalnya agak dingin kata Mas Imam. Jadi dia tuh seneng mandi pulang ya. Makanya jam 4 itu suka di rumah karena alasan itu tadi. Jam 4 sore aku mandi soalnya itu masih agak-agak anget gitu ya. Ada kayak gitu, diturutin temannya sampai sore. Sampai sore maghrib, pulanglah Mas Imam ke sana dengan perasaan yang biasa aja gitu ya. Cuman aneh, waktu itu ya pulang ke sana mandi dan sebagainya. Selepas maghrib, Mas Imam itu bingung. Kok istriku dari tadi manyun aja gitu. Kok istriku diem aja, kenapa ya? Tapi Mas Imam, alah biarin aja gitu kan. Biarin aja, Mas Imam itu mikirnya udah tak kasih duit lebih pasti happy istriku pikirnya. Udah akhirnya cuman ya kayak gitu cuek-cuek. Mas Imam pun main sama bocah dan sebagainya. Kok istrinya nggak ngajakin ngobrol sama sekali? Kan bikin penasaran ya, ini tuh ada apa sebenarnya ya? Kok istriku begitu gitu kan? Kenapa? Apakah dia ngambek gara-gara aku mancing pulangnya sore? Tapi yo ndak mungkin, beberapa kali juga kayak gitu, ndak masalah buat istriku, nggak pernah komplain. Kenapa istriku begini hari ini? Sampai kurang lebih sekitar jam 9, setengah 9 malam lah. Mas Imam nggak tahan kan, anak juga udah tidur waktu itu, ngomong sama istrinya. Yan, misalnya nggak baca namanya Mbak Yanti misalkan ya. Yan, kamu kenapa sih dari tadi kok diem aja? Mbak Yantinya tetap diem gitu kan, malah dia itu mau langsung tidur gitu. Ya Mas Imam ngikutin ke sana. Yan, kenapa, ada apa? Aku punya salah apa? Kata Mas Imam. Mbak Yantinya tetap diem sampai akhirnya dipegangin tangannya, itu diginiin sama si Mbak Yanti. Kenapa? Aku tuh salah apa? Gara-gara mancing. Mancing kan biasanya kamu ndak apa-apa katanya. Si Mbak Yanti tuh diem aja gitu kan. Ayolah cerita, kalau misalnya ada masalah apa, Mbok yo diomongin gitu ya, barangkali bisa diperbaiki. Akhirnya Mbak Yanti pun berbalik badan, dia turun dari kasur, ngajakin Mas Imam duduk di ruang tengah sana. Mas sini, duduk sini. Aku mau ngomong katanya. Wah, perasaannya Mas Imam gak enak nih. Ini istriku kalau udah ngajakin ngomong gak pernah ngomong yang enak. Pasti ngomongnya yang gak enak. Kalau ngomong enak tinggal plus aja seperti hari biasa. Tapi begitu ada penegasan, aku mau ngomong, artinya nggak enak. Asem gitu kata si Mas Imam. Apa ini ya? Duduklah Mas Imam di situ, ya merasa nggak punya salah apa-apa. Mas, kamu tadi sore kemana katanya? Aku mancing. Kamu mancing apa mancing? Kata si istrinya. Aku mancing bareng si Yono, kata si Mas Imam. Bareng si Yono atau bareng si Yani, kata itu lagi Mbak Yantinya. Ya bareng Yono. Yono apa Yani? Katanya. Yono, ya Allah, kata si itu ya. Sumpah aku bareng si Yono. Orang mancing aku bareng si Yono. Aku keluar pulang itu kan, udah uang tak taruh di situ. Terus aku keluar ke sana, ketemu sama Yono ngajakin mancing. Ya wes, akhirnya udah aku mancing ke sana. Jangan bohong gitu. Ibu suaranya itu udah mulai keras tapi ditahan biar anak itu nggak bangun. Emang kenapa sih kamu kok bilang begitu? Yani siapa? Yani itu banyak di sini. Aku denger, kata si istrinya tadi. Denger apaan? Ada orang yang bilang, katanya kamu jalan sama Yani. Yono bukan Yani. Kamu jalan sama Yani. Kamu ngeliat sendiri ndak? Kata si Mas Imam kan. Kamu ngeliat sendiri aku jalan sama Yani, nggak tahu Yani yang mana gitu. Aku nggak lihat sih, kata istrinya. Kata orang, katanya. Siapa yang bilang? Adalah nyebutin satu nama. Kamu orang kayak gitu ngomong kok didengerin. Aku itu pergi sama Yono, kalau nggak percaya. Ini kan aku belum ngobrol nih sama Yono, belum janjian atau apa. Sekarang, ayo ke rumahnya Yono.
Oh, kalau sekarang ke rumah Yono anaknya gimana? Udah ndak apa-apa tinggalin sebentar kata si itu ya. Yono kan rumahnya deket situ. Ayo kita ke sana. Oh, ndak usah mas gitu kan. Ndak usah ngapain juga kayak gitu. Tapi kamu beneran kan gak sama Yani? Sumpah gitu. Udah sumpah-sumpahan si ininya Mas Imamnya. Istrinya pun ya lumayan cukup percaya gitu ya. Karena itu tadi istrinya juga nggak lihat, itu cuman kata orang gitu, cuman bilang kayak gitu. Jadi ya terpancing emosinya. Plus lagi ada satu masalah lagi. Mas, kamu hari ini nggak ngasih duit ke aku. Hah? Orang aku ngasih kata si Mas Imam. Aku nggak ngasih mas, sumpah aku nggak dapat apa-apa gitu. Aku nggak ada. Di meja nggak ada uang kata istrinya. Sumpah, ya nyampe demi Allah gitu ya si Mas Imamnya. Aku ngasih tadi sore, malah tak lebihin. Hari ini tuh aku dapat lumayan cukup banyak. Kamu tak kasih segini-segini, barangkali kamu mau jajan atau mau apa. Aku cuman ngambil ini. Segini itu pun belum kepake ini. Rokok masih rokok yang kemarin kata si Imam. Rokok dari siang tadi. Terus kenapa uangnya ndak ada mas? Ya aku nggak tahu gitu kan. Nah di situ intinya apa? Ya Mas Imam minta maaf tapi dia meyakinkan istrinya kalau dia itu udah ngasih. Istrinya cuman nggak menerima apapun. Ya akhirnya asumsi mereka jangan-jangan uangnya ada yang ngambil gitu kan. Tapi kalaupun ya bener ada yang ngambil itu siapa? Karena memang Mas Imam pulang, rumah dalam kondisi sepi dan rumahnya Mas Imam itu kebiasaannya yang nggak dikunci gitu ya. Rumah kecil, sederhana, apa yang mau diambil pikirnya Mas Imam, TV aja ndak ada. Apa yang mau diambil juga mau ambil piring, sendok gitu ya kan nggak ada harganya. Jadi kayak gitu nggak pernah dikunci. Nah istrinya waktu itu kan memang lagi keluar, lagi main, mungkin main di rumah tetangganya, dolani bocah gitu ya. Cuman ya nggak tahu ini yang ngambil siapa. Ya akhirnya mereka berasumsi kalau ada orang masuk ke dalam rumah dan ngambil uang tersebut. Yang jadi masalah itu adalah siapanya gitu ya. Kira-kira siapa ya mas ya? Ya nggak tahu gitu kan. Tapi tetap aja mas, kok bisa-bisanya. Cuman aku ya nggak tahu mas, ini kok berhubungan semuanya. Kamu ini nggak ngasih uang, terus si itu bilangnya sama Yani. Nah Mas Imam itu dalam hati itu sebenarnya kerentek gitu ya. Jangan-jangan pelakunya sama ini. Yang ngambil uang sama yang ngomong fitnah kalau aku jalan sama nggak tahu Yani yang mana gitu ya. Itu jangan-jangan orang yang sama itu kan. Orang itu memang jahat. Ada satu tetangganya lah yang seperti itu menurut Mas Imam ya. Cuman ya sudah, bagaimanapun juga udah biarin aja. Cuman istrinya itu minta tolong, Mas, kamu tanyain Mas, tanya ke orang pinter gitu, disuruh diterawangin siapa sih yang ngambil duit atau apa. Oh, iya deh nanti tak tanyain. Sekarang aja mas kata si Mbak Yantinya gitu. Sekarang aja mas, sekarang gitu. Iya sekarang aja, aku pengen tahu. Ya wis lah kalau kayak gitu. Akhirnya sudah, Mas Imam pun keluar dari rumah menuju, misal ada seorang tetangganya gitu yang memang dianggap pinter, suka nerawang-nerawang begitu. Mas Imam pun ke sana, rumahnya udah tutup. Diketok-ketok kan. Assalamualaikum, kula nuwun, assalamualaikum. Dibuka, yang keluar istrinya. Imam gitu kan. Mak, si bapak ada ndak katanya? Bapak ada, cuman lagi sakit. Kenapa mam? Mau apa mam? Mau nerawang mak katanya. Kamu mau nerawang siapa katanya? Ya wis pokoknya adalah kata si itu mau nerawang. Ya cuman bapaknya lagi sakit begitu, ndak bisa, paling besok kali kalau udah sembuh kata si mak. Lah begitu ya. Terus gimana ya? Oh sudahlah pulang aja gitu ya. Yaudah mak, makasih ya mak ya, belum rezeki. Nah Mas Imam entah kenapa dia itu kepikiran dengan hal tadi, kejadian yang siapa kira-kira yang ngambil duit ya. Udahlah aku jalan-jalan dulu. Dia tuh belok ke kanan ke sana, ke arah balai desa tempat Mas Imam biasa markirin di situ. Nah udahlah aku kesana aja lewat balai desa sambil mikir, maksudnya itu cuma mau muter begitu itu sambil mikir ngelewatin balai desa. Begitu sampai balai desa, gerbang itu memang nggak dikunci kan, gerbangnya kebuka ya. Udah masuk dulu. Mas Imam itu masuk ke area balai desa yang memang malam itu nggak ada siapapun, sepi. Dia duduk di depannya di situ sambil ngerokok sambil mikir. Apa orang itu setega itu ya, udah ngambil duit tapi kok malah ngefitnah juga.
Alasannya itu apa? Aku ndak pernah punya masalah dengan orang itu, bahkan seringkali tak kasih gitu ya. Tapi kok masa begitu sih ya? Alias aku ndak ngerti lah dengan masalah ini. Lagi masih sore ya, waktu itu berarti baru sekitar jam 9 atau setengah 10 malam ya. Cuman di kampungnya Mas Imam itu udah sepi. Dia duduk di balai desa di sana sekitar 15 menit saat Mas Imam itu mau beranjak, mau pergi dari situ. Udah banyak nyamuk juga di sana. Dia baru mau turun, dia baru mau jalan lagi. Di depan ada seorang kakek-kakek bawa ini loh, apa namanya, gendongan, pikulan. Nah, bawa pikulan, sampingnya itu ada ininya, ada sesuatu yang dipikul. Dan dari kejauhan Mas Imam belum tahu ini tuh orang mikul apa. Cuman begitu mendekat, Mas Imam baru tahu ternyata kakek tersebut jualan ikan. Tapi bukan mendekat ke arahnya Mas Imam, mau berjalan masuk ke arah balai desa sana. Begitu berhenti, si kakek itu nengok, terus malah belok ke arahnya Mas Imam, ke situ mendekat. Nah, Mas Imam pun jadi tahu, jualan ikan itu loh. Kawan-kawan mungkin pernah lihat ya, luarnya itu dari anyaman bambu, sisi dalamnya itu kayak dikasih plastik atau terpal. Nah, di dalamnya itu ada airnya, ada ikannya kecil-kecil, biasanya kayak gitu. Nah, ini semacam itulah si kakek jualan ikan malam-malam, kata si itu kan, mau ngapain. Akhirnya Mas Imam pun nanya, "Pak, mau kemana Pak?" Ini saya mau jual ikan," katanya. "Saya mau jualan ikan." "Oh, jualan ikan kok di sini Pak? Lagian ini udah malam, gak ada siapa-siapa di sini." "Oh, ndak apa-apa," kata si bapak. "Sampean mau ikan ndak?" katanya. "Pak, saya ndak ini Pak, ndak pengen Pak," katanya. "Saya biasanya ikannya tuh mancing," kata si itu ya. "Oh, ikan mancing, tapi ndak apa-apa. Ini tak kasih buat anaknya sampean," kata si. "Loh Pak, ndak usah Pak, ndak usah repot-repot," kata si Mas Imam. Diambilin 2 ekor ikan yang kecil-kecil, warnanya merah gitu, ndak tahu ikan apaan. Itu diplastikin sama si bapak. "Set, ini Mas, ndak apa-apa Mas." "Loh Pak, ndak usah Pak," kata si itu. "Ndak usah Pak, yang udah ndak apa-apa." Akhirnya diambil sama Mas Imam. Si kakek itu pun, "Wes ya Mas, permisi, aku mau ke situ dulu." Iya Pak. Mas Imam pun bingung, cuman iya doang. Si kakek ke sana ke arah balai desa kan, ke arah kantor-kantornya di situ. Mikir, dia dagang ke situ, ke balai desa. Emang ada jalan tembus atau gimana gitu kan? Mas Imam pun akhirnya ngecek ya, dia tuh hidupnya di balai desa. Cuman setahu dia, di situ yang nggak ada jalan tembus, itu belakangnya tuh ditembok semuanya, nggak ada ke arah mana gitu. Apalagi deket-deket situ pasar atau apa ya, enggak. Mas Imam dicek ke sana ke belakang, dicariin, nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, sumpah. Setan berarti, pikirnya Mas Imam. Wah, setan. Dia pun balik lagi ke arah depan sana. Ini ingat plastikan itu ya, yang ikan diplastikin 2 kecil itu. Ke situ si Mas Imamnya, plastiknya masih ada nggak, ikannya masih ada nggak? Ikannya sama plastiknya tuh masih ada loh, masih ada. Kalau setan kan harusnya hilang ya, ininya juga palsu, jadi daun atau apa. Ini masih ikan, beneran ikan masih hidup. Ya wis lah, Mas Imam pun di situ sebenarnya, karena memang dasarnya dia itu nggak terlalu takut, kecuali kalau ada orang meninggal tadi ya. Mas Imam pun tetap santai di sana. Dan selanjutnya ini ada seorang anak-anak, kali ini anak perempuan, mungkin usia-usia SD kelas 5 atau kelas 6 segitu ya. Dia itu di kepalanya lagi nyunggi sesuatu, kayak tampah, sesuatu yang lebar gitu, yang kayak mirip penjual gorengan seperti itulah. Masuk lagi, penjual apa nih? Wah, gorengan ini, kata si Mas Imam. Gorengan, ini si anak itu pun sama ke arah sana. Nah, begitu di titik tertentu, si anak itu tuh nengok, belok ke arahnya Mas Imam, nawarin lagi. "Mas, gorengan Mas, Om, gorengan Om," kata si anak itu. "Hah, gorengan? Oh iya, sini dek. Mas Imam karena lapar juga gitu ya, akhirnya beli gorengan di sana, dimakan lah, beli 5.000 atau berapa. "Makasih ya dek," gitu ya. "Iya Om, sama-sama." "Kamu itu mau kemana?" ditanya malam. "Ini malam loh, udah jam 10 malam," kata Mas Imam. "Aku mau jualan Om," katanya. "Hah? Kamu jualan? Jualannya kemana?" "Itu Om, di sana Om." "Di sana di mana? Itu kan balai desa."
Ya nggak ngejawab. Mari om, aku jualan dulu soalnya buru-buru, kata si anak itu. Ya anak itu ninggalin Mas Imam, lagi-lagi ke sana sama seperti yang jualan ikan. Slep, ngilang begitu aja. Mas Imam kali ini nggak ngikutin. Sumpah aku bingung, ini mereka tuh orang atau bukan? Gorengannya dilihatin sama Mas Imam begini, itu memang gorengan. Dicium bau apa gitu, baunya ya bau gorengan, tetep masih anget lagi. Nah sudahlah, mana ada cengek, apa namanya, cabai rawit gitu ya, ada cabai rawitnya, itu akhirnya kayak gitu dimakanin sama itu tamtem. Enak gitu ya. Tapi mereka itu siapa? Masih penasaran, dia masih kayak gitulah. Di tengah-tengah kebingungan, datang seorang lagi, kali ini nenek-nenek. Dia itu bawa sesuatu di punggungnya. Bawa begitu sambil bongkok gitu kan. Sama set di titik itu nengok menuju ke Mas Imam. Mas, getok gitu ya. Hah, getok mbah? Ah, saya ndak mau, ini saya udah beli gorengan, kata Mas Imam. Ndak apa-apa, ini tak bikinin aja. Itu dibongkar, diturunin gitu ya, iniin lah pokoknya jajanan-jajanan itu blok-blok jadi satu, dibungkus pakai daun pisang. Ini katanya buat kamu, buat kamu. Mbah, ndak usah repot-repot, Mbah. Udah ini Mbah, tak bayar. Ndak usah, itu buat kamu. Si Mbah mau kemana? Mau dagang ke situ, gitu kan, kata Mas Imam. Iyo, aku mau dagang ke situ. Mbah, sebentar, Mbah. Emang di belakang itu apa sih, Mbah? Katanya. Oh, di belakang yuk pasar, kata si itu. Pasar, Mbah. Mbah, ini apa? Nanya kan. Ini balai desa, kata si mbahnya. Iya bener, balai desa. Emang sejak kapan di belakang balai desa itu ada pasar, Mbah? Pasar kan itu di sana, Mbah. Di depannya, di sebelah sana. Sejak kapan di belakangnya ada? Ket bien katanya. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu, Mbah. Ya, wes, udah malam. Aku mau jualan dulu, kata si mbahnya tadi. Si mbahnya itu udah ngucluk ke sana, jalan sesep. Hilang, nggak balik lagi. Mas Imam kali ini tuh beneran penasaran. Gorengan dimakan tamtem sama ini dibuka, tangan kiri megang gorengan, tangan kanannya itu nyemil ininya ya, satu jajanan basah itu. Dua-duanya sambil makan gini sambil jalan. Aku penasaran, pasar apaan gitu ya. Tadi tak liatin ke sana nggak ada apa-apa. Kali ini udah aku mau coba ke sana. Begitu masuk ke area belakang, saat berada di lorong, Mas Imam itu belum merasakan apapun. Tapi makin deket ke belakang sana, udaranya tuh kan dingin ya di situ. Cuman begitu mau ke belakang, kok jadi anget ya di sini ya, aneh gitu. Terus udah makin ke belakang, begitu nengok di tikungan di situ. Mas Imam kaget, ada sebuah pasar, lebih tepatnya itu pasar malam. Cuman nuansanya itu bukan ya kayak dari zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kalau misal pasar malam, itu biasanya ada suara mesin diesel, genset atau apa kayak gitu ya. Terus ada komedi putar, ada apa-apanya, jajanannya pun jajanan sekarang, orang jualan mainannya sekarang. Lah itu tuh ndak di dekat Mas Imam berdiri, ini ada seorang penjual mainan kayak wayang-wayangan, cuman ndak tahu itu dari apa, bukan dari plastik, kayak semacam entah dari kertas atau dari kulit kayak wayang gitu ya. Cuman bukan bentuk wayang, tapi kayak anak kecil yang ditarik tuh tangannya begini-begini, naik turun ke atas sama kakinya yang dituk begitu. Kawan-kawan pernah lihat lah. Itu melihat seperti itu, lah kok mainannya kayak gitu, warnanya ya kecoklat-coklatan, bukan kuning biru kayak Upin Ipin zaman sekarang gitu ya, merah atau apa. Enggak, warnanya itu warna coklat. Di sana jualannya, loh ini jualannya tuh jualan tua semua begini. Ini pasar apa gitu, kata si Mas Imam. Sejak kapan di balai desa itu ada pasar? Pasti ini pasar setan gitu, pasti ini pasar setan nih. Dilihatin kan, cuman muka orang-orangnya ya muka orang bener semua. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh, ada yang beli, ada yang jualan, ada tua, ada muda, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak gitu. Rame di sana. Mungkin kalau dihitung gitu ya, sepintas sama Mas Imam,
adalah mungkin sekitar 100 orang di situ. Rame, bener-bener rame. Dan di belakang balai desa itu tuh seolah-olah nggak ada pagar pembatas. Memang ada sedikit tanah di belakang sana. Itu pun buat naruh kursi-kursi yang udah rusak kayak gitu. Kayak semi-semi gudang semacam itulah. Nah ini tuh tiba-tiba ya bersih. Kayak jadi lapangan begitu aja. Dengan penerangan lampu-lampu minyak. Mas Imam yakin, sumpah ini pasti pasar. Ini pasti pasar setan. Udah aku nggak mau masuk. Akhirnya Mas Imam pun balik ke sana, ngambil gorengan sama itu jajanan itu yang tadi. Tapi jajanannya tuh bener, ininya tuh bener. Alias sudah tak habisin aja. Dihabisin sama Mas Imam. Cuman yang basah-basah itu, jajanan basah, dibungkus, mau dibawa balik ke rumah ke sana. Pulanglah Mas Imam. Kali ini tuh jalan agak lumayan cukup cepat. Aku mau cerita sama istriku ke sana. Akhirnya sampailah di rumah gitu. Begitu sampai di rumah, istrinya itu udah tidur. Mas Imam itu ngetok-ngetok, tek. Assalamualaikum. Ternyata pas sampai di rumah itu udah jam 1 pagi. Loh, jam 1 pagi. Nah, istrinya kan, "Mas, lama banget sih, Mas." "Iya, maaf sih, mbahnya itu lagi sakit gitu." "Oh, lagi sakit. Terus gimana, Mas? Siapa yang itu?" Si mbahnya bingung. Mas Imam bohong ya. Padahal mbahnya lagi sakit, nggak diurusin permintaannya Mas Imam. Jadi malam itu tuh nggak ketemu sama si mbah dukun tersebut. Mas Imam ngarang cerita akhirnya. Itu karena lagi sakit. Soalnya Mas Imam itu nggak mau diomelin juga sama istrinya. Karena lagi sakit, jadinya kayak gitu, ilmunya itu nggak terlalu kuat. Dia memang ngerasa kayaknya yang ngambil uang itu orang yang kita kenal, katanya begitu. "Ini orang deket nih, orang deket," kata Mas Imam begitu ya. "Cuman siapa mbah yang ngambil, mbah? Aduh, aku lagi meriang, aku lagi sakit, jadi aku ndak bisa nembus nyampe sana." Itu dikarang sendiri sama Mas Imam. "Oh gitu, Mas. Berarti nanti gimana?" "Ya udah, nanti aku ke sana lagi aja," kata Mas Imam. "Terus kok sampean pulangnya lama banget?" "Nah itu dia, aku kan kepikiran terus apa ya gitu ya. Nah aneh," kata si Mas Imam. Ini ceritanya agak diubah. Mas Imam lagi mau jalan pulang, itu ngelihat ada orang jual ikan. "Yan," kata si Mas Imamnya, "ada orang jual ikan itu yo, yang dipikul begini, kakek-kakek kanan kiri. Kayak gitulah ya, kanan kirinya itu isinya air sama ikan kecil-kecil. Mas penasaran, tak ikutin, arahnya ke balai desa," kata si Mas Imam. Nah, begitu sampai balai desa, ya kayak gitu, tak tanyain, "Mbah, sampean mau kemana?" katanya. "Aku mau jualan ikan." "Jualan ikan di mana?" "Itu di situ." Ya wis, tak biarin aja gitu. Si mbahnya ke sana, ini dikasih ikannya gitu. "Duh, Mas, ikan ya bener ya, Mas ya? Ikannya masih hidup kecil-kecil ya. Ini dikasih sama si mbak itu." Tak ikutin ke balai desa sana, gak ada orangnya. Ya di balai desa itu juga namanya belakang balai desa itu gelap gitu kan, gak ada siapapun. Udah cerita terus apa? Lanjut lagi. Gorengan. Tadi ada anak perempuan itu ya masih SD lah. Malam-malam itu jualan gorengan yang di atas kepala begini. Akhirnya tak beli, kasihan gitu, tak beli 5.000. Enak gorengannya tapi udah habis. Udah dia pun sama mau jualan ke belakang sana. Sampai akhirnya yang terakhir itu seorang nenek-nenek. Ini masih ada. Disisain, dibuka. Normal itu makanan. Itu yang bikin Mas Imam bingung. Sama ke arah belakang semua ke sana. Aku udah makan gorengan, aku udah makan ini kan. Tak cek ke sana ke belakang, begitu udah dicek. Ternyata bener ada pasar malam itu ilegal, kata si Mas Imam. Nggak ngomong sama Pak Lurah, nggak ngomong sama Pak Kepala Desa. Ini pasti ilegal, nggak minta izin. "Oh, Mas, itu pasar setan atau pasar beneran?" "Pasar setan." "Ya kalau pasar setan ngapain minta izin?" "Ya itu dia, tapi dibilang pasar setan, ini asli semua." "Emang pasarnya gimana, Mas?" "Oh, pasarnya kayak pasar orang dulu. Nggak kayak pasar orang sekarang. Loh, sekarang kan lampu-lampu gitu ya. Ini tuh enggak, sepi ya, cuman ada orang ngomong sama lampunya itu lampu-lampu minyak kayak gitu." "Loh Mas, tapi kalau itu memang pasar setan, ini enggak apa-apa Mas makanannya dimakan." "Yo aku sih enggak apa-apa," kata Mas Imam.
gorengannya enak, udah habis, ininya juga enak, kamu cobain deh, kata si itu ya. Akhirnya dicobain sama istrinya. Iya ya mas, enak, tak habisin ya mas ya, habisin aja, kalau buat besok takutnya basi, itu kan ada kelapanya, kata si mas. Udah habisin aja. Mas bingung katanya, aku itu bingung, itu setan atau bukan. Ya wis lah mas, gak usah dipikirin lah mas lah. Ya sudah, istirahat dulu, kamu kan besok ini. Ya. Akhirnya Mas Imam pun malam itu istirahat nggak mimpi, nggak apa, pokoknya tidur enak, capek gitu ya. Keesokan paginya, ya pertama Mas Imam minta maaf ya kalau uangnya hilang, tapi sumpah Mas itu nggak ngambil, orang lain yang ngambil, kata sini. Akhirnya sudah, Mas Imam pun keesokan paginya itu berangkat markir kan. Ya ada keinginan, aku mau cerita sama orang-orang di Balai Desa situ. Begitu pagi ke sana belum terlalu rame, Mas Imam itu cerita sama Pak Lebe. Pak Lebe, semalam aku ngelihat pasar setan gitu. Pasar setan di mana, Mam? Di belakang Balai Desa. Wah, kamu ngarang, katanya begitu. Sumpah Pak Lebe, diceritain semuanya begini-begini sampai yang lain-lain datang. Pak Lurah pun, Pak Kepala Desa pun datang ke situ. Ya, diceritain gimana Mam, di mana Mam. Akhirnya Mas Imam pun ke situ, nih di sini cuman nih tembok ini tuh udah ada, seolah-olah tuh kayak ngeplos ke sana, bersih. Aku itu sumpah, saksinya istriku. Aku dikasih ikan kecil, itu ada sekarang dipindahin ke ember, mau tak bikinin kolam-kolaman ikan buat anakku. Itu dikasih ikan kecil 2, terus dikasih, aku beli gorengan itu udah habis tak makan, perut juga baik-baik aja. Dan itu gorengan nggak berubah jadi batu bata atau apa, itu ndak, beneran gorengan. Terus yang terakhir itu simbah-simbah, nenek-nenek itu ngasih getuk, katanya gitu. Getuknya gimana Mam? Ya tak makan, istriku juga makan, istriku tuh ngelihat itu tuh bentuknya begitu gitu. Duh, kok bisa kayak gitu ya? Ya ndak tahu, tapi sumpah aku ndak bohong, setidaknya itu yang aku lihat tadi malam. Terus ngapain Mam kamu kesini malam-malam? Wah, akhirnya cerita mundur lagi. Jadi kemarin uangku itu ditaruh di meja, hilang. Ngomong gitu kan, diceritakan semuanya. Semalam mau ke simbah ini, cuman simbahnya itu lagi sakit. Akhirnya ya wis aku ndak jadi, malah nggak tahu kakiku tuh membawa aku ke sini, ke Balai Desa ini. Nah, udah hari itu cerita lumayan cukup menyebar di sana ya. Banyak yang nanyain juga atau apa gitu ya. Mas Imam dijawab dan menikmati kondisi tersebut, kayak menjadi orang yang merasa terkenal, dibutuhkan banyak orang. Biasanya orang itu ndak suka, sebentar aja parkir gitu. Mas Imam sih ngomong, Pak saya parkir itu nggak dikasih ya ndak apa-apa, kata si Mas Imam. Nggak apa-apa Pak, nggak dikasih ndak apa-apa. Oh gitu Mas, yo maaf ya Mas, saya nggak ngasih. Ayo ndak apa-apa Pak. Padahal dalam hatinya mau masuk gitu kan, segitu aja nggak ngasih gitu. Tapi udah kan si Mas Imam pun akhirnya pulang. Begitu pulang, istrinya itu menyambut Mas Imam dengan senyum lebar. Mas gitu kan. Wih, kenapa istriku tumben-tumbennya bahagia gitu, tahu ada uang mau datang, pikirnya Mas Imam. Mas, uangnya ketemu, kata si istrinya. Hah? Uangnya ketemu? Iya. Ternyata si Andin yang ngumpetin, Andin itu anaknya Mas Imam yang masih kecil. Ternyata itu diambil sama Andin, dikiranya itu mainan, Mas, itu ditaruh di kaleng, di bawah meja di sana. Beneran? Iya beneran. Akhirnya sudah, berarti gimana? Ya uangnya ndak hilang Mas, alhamdulillah. Oh ya wis, syukurlah kalau gitu. Ini hari ini ya, nih, lihat ya, udah tak kasih loh, Andin jangan diambil, ndak boleh ya. Jangan mainan ini, uang ini punyanya ibu, kata si Mas Imamnya ke anaknya. Akhirnya sudah diambil, istrinya pun bahagia, ceria, ya, pokoknya jadi menyenangkan lah. Mas Imam jadi kepikiran, berarti ini uang bukan orang yang ngambil. Loh Mas, kata si Mbah itu, yang ngambil orangnya sama begini. Semalam aku itu memang ke si Mbah itu, cuman lagi sakit. Ya nggak sempat ketemu, kata. Ya berarti kamu bohong Mas. Ya maaf, daripada nanti malam diomelin, daripada semalam nanti diomelin sama kamu, ya wis, istrinya kan karena ya duit kemarin sama duit hari ini kok jadi banyak, bahagia selalu kan. Akhirnya sudah, Mas Imam pun dimaafkan, cuman pengen tahu ini yang ngomong Yani itu tuh siapa sih sebenarnya? Kenapa, maksudnya alasannya tuh kenapa lah, itu gimana? Yang kemarin aku difitnah loh.
Katanya aku jalan sama Yani. Akhirnya Mas Imam pun inisiatif setelah mandi main ke orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si mbaknya itu lagi nyapu. Udah tua ya. Mak, mak, Imam tumben katanya. Iya mak, ada perlu. Ya kenapa ada apa? Orangnya memang begitu, orangnya tuh nggak terlalu menyenangkan sebenarnya. Orangnya angkuh dan gimana. Cuman hari itu nggak tahu, orang itu tuh sedikit agak ramah ke Mas Imam. Mas Imam pun, mak aku mau nanyain. Kamu mau nanya apaan? Kemarin istriku itu bilang katanya aku jalan sama Yani, dan pas aku tanya siapa yang ngomong, katanya emak yang ngomong. Iya emang bener, kata si emaknya. Mak yang bener mak, gimana? Orang sumpah aku ngeliat kamu itu sama Yani bonceng-boncengan. Bonceng-boncengan pakai apa mak? Pakai motor, kata si emaknya tadi. Mak, aku motor aja ndak punya mak, gimana mau bonceng-boncengan? Ya wis embuh, kata si emaknya. Mak, aku naik motor aja ndak bisa. Mas Imam bisa, cuman ya belum lihai banget lah. Mak, aku naik motor aja ndak bisa mak, gimana mau bonceng-boncengan sama? Ya ndak tahu, itu yang aku lihat, kata si emaknya. Pokoknya aku ngeliat kamu sama Yani. Kamu di depan, Yani di belakang. Terus apa? Ndak tahu kalian mau mancing atau mau apa. Di situ Mas Imam ketawa gitu kan. Asu, kata si Mas Imam ya gitu. Asu, kok aku diasu-asu nih, si emaknya begitu. Mak, bukan sampean maksudnya. Bukan sampean, aku ngerti. Yani itu mak. Itu Yono mak, kata si begitu. Yono? Iya, Yono kan rambutnya panjang mak gitu. Astagfirullahaladzim, kata si emaknya. Astagfirullahaladzim. Oh iya ya gitu. Iya mak, itu tuh Yono, bukan Yani. Yani nggak tahu Yani siapa sih mak. Yani anaknya si itu, katanya. Bukan mak, emang sama-sama keriting, tapi itu bukan Yani. Halah wis, ya wis mak, aku tak pulang dulu. Si emaknya tuh ngakak-ngakak. Maaf ya katanya. Raimu, kata si itu dalam hati si Mas Imam. Mas Imam pun akhirnya pulang ke sana, cerita ke istrinya. Nih, aku udah ke sana. Yang dimaksud Yani itu ternyata Yono. Yono mas, Yono gondrong mas. Iya Yono gondrong, ya namanya orang tua. Mungkin lihatnya jauh-jauhan atau gimana gitu ya. Ya kayak gitu ngelihat aku yang bawa motor. Ya memang aku yang bawa motor gini. Tapi lumayan belajar gitu pakai motornya Yono. Aku yang bawa, Yono yang bonceng. Ya dikiranya Yani gitu kan, orang itu Yono. Oh jadi gitu mas. Iya, berarti kita itu ndak ada masalah ya mas. Ya ndak ada masalah sama sekali. Uang diambil sama anak sendiri, dipindahin ke kaleng. Dibilangnya aku demenan lagi sama Yani, padahal itu si Yono, aku mau mancing. Oh maaf ya mas, ya makanya lain kali itu jangan langsung percaya, jangan langsung marah-marah, katanya begitu kan. Cuman kalau aku nggak begitu, kamu nggak ngelihat pasar setan itu mas. Iya ya, kata si Mas Imam. Mas Imam pun jadi mikir, apakah semua itu ada tujuannya? Apakah semuanya sudah diset sedemikian rupa supaya aku mengalami kejadian-kejadian ini, terus aku mengalami kejadian yang lain, ya termasuk melihat pasar setan tersebut. Dan akhirnya sudah, hal itu pun nggak dilanjutkan lagi sama Mas Imam. Istrinya melarang, udah mas, jangan yang begitu-begitu mas, aku takutnya gimana-gimana. Iya, padahal Mas Imam waktu itu kepikiran, siapa tahu aku bisa parkir di pasar setan gitu. Mikirnya tuh kayak gitu. Cuman, enggak lah, serem, takutnya dia terbawa terlalu jauh, kata si Mas Imam. Makanya akhirnya sudah berhenti di situ aja dan ceritanya sampai di sini. Itu aja satu cerita dari Mas Imam di Banjarnegara sana. Terima kasih banyak Mas Imam atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih, dan mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang kurang sopan, kata-kata yang enggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.